Sarapan bersama IndiHome. Bagi Anda, para pecinta tanaman, pasti tidak pernah ketinggalan mengoleksi bunga-bunga yang satu ini. Suku anggrek-angrekan atau Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak, yakni lebih dari 25.000 spesies. Jenis-jenisnya tersebar luas dari berbagai daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Perbedaan wilayah bisa mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Jadi, anggrek mempunyai ribuan jenis bunga yang bahkan mungkin belum teridentifikasi karena berkembang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, perkenalkan saya Ani Munawaroh, biasa dipanggil Ibu Ani. Saya berawal dari hobi untuk menekuni usaha ini, yaitu ketika saya duduk di bangku kuliah, saya sudah membeli atau mengumpulkan beberapa koleksi dari anggrek-anggrek yang saya beli. Kemudian saya kumpulkan lama-lama, anggrek bisa berkembang dan saya sangat tertarik untuk mengembangbiakkan menjadi sebuah usaha. Nah, tepatnya ketika pada tahun 2017 bulan September, saya mulai betul-betul memulai usaha ini, berniat dari hati nurani untuk mengembangkan bagaimana hobi bisa kita kembangkan menjadi sebuah usaha. Akhirnya terciptalah usaha anggrek ini, yang kemudian baru 2 hari ini kami membuat greenhouse. Alhamdulillah, dari pembuatan greenhouse ini saya mulai dari pelatihan untuk mendatangkan para tamu atau peminat anggrek. Ternyata animo masyarakat dari iklan atau pamflet yang saya sebar melalui Facebook atau internet, banyak peminatnya. Bangsa Yunani menggunakan anggrek sebagai simbol kejantanan. Sementara bangsa lain menggunakan anggrek sebagai ramuan yang syarat dengan cinta. Sementara di Indonesia, anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang hidup di hutan belantara dari Sumatera hingga Papua. Menanam anggrek bisa menjadi hobi, ada banyak ketekunan dan ketelitian yang nantinya akan tampak menyenangkan ketika anggrek sukses berbunga. Anggrek-anggrek yang sudah berbunga ini merupakan anggrek hibrid atau silangan dari beberapa anggrek. Nah, mungkin bisa dilihat dari beberapa anggrek itu. Nah, di sini bisa kita lihat anggrek dendrobium yang begitu banyak macamnya. Nah, di sini tinggal beberapa macam karena sudah banyak sekali anggrek-anggrek yang terjual beberapa hari yang lalu. Nah, ketika kami grand opening pada tanggal 7.
menanam anggrek pada umumnya hampir sama dengan tanaman hias lain. Hanya saja ada pengaruh dari beberapa faktor agar tanaman anggrek dapat hidup dan berbunga dengan baik. Di antaranya adalah pemilihan bibit unggul, faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, maupun kelembapan udara, serta pemeliharaan yang meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Perbedaan musim bunga, morfologi, faktor perbedaan genetika menyebabkan anggrek jarang sekali kawin secara alami. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan campur tangan manusia atau rekayasa. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara mengeluarkan bibit anggrek dari botol. Nah, pada praktek kali ini bisa diterapkan untuk beberapa jenis anggrek, yaitu contohnya misalnya ini anggrek Cattleya, yang ini anggrek Dendrobium. Bisa juga diterapkan nanti untuk anggrek bulan atau vanda atau jenis yang lainnya. Nah, pertama, anggrek yang sudah bisa atau siap diaklimasi adalah anggrek yang misalnya contohnya seperti ini, daunnya sudah panjang-panjang, ya, akarnya sudah kelihatan kuat. Ini pertanda bahwa bibit anggrek siap untuk dikeluarkan dari botolnya. Pertama, caranya adalah botol ini diberi air kurang lebih sepertiga atau setengah botol. Misalnya begini ya. Kemudian dikocok-kocok. Nah, fungsinya untuk apa air ini? Agar gel yang melekat di akarnya bisa bisa dikeluarkan. Nah, memisah dengan akar-akarnya. Nah, baru dengan alat kawat ini bibit dikeluarkan satu persatu. Yang ditarik adalah akarnya, karena kalau daunnya nanti bisa merusak. Perlahan-lahan satu persatu. Kemudian yang perlu disiapkan air bersih dulu. Nah, jadi bibit anggrek ini dicuci dengan air bersih, sehingga gel-gel yang melekat di akar-akarnya ini bisa betul-betul bersih. Karena kalau tidak bersih bisa menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan kebusukan akar atau daun. Ya, ini sambil menunggu selesainya pengeluaran bibit, kita siapkan media yang kedua atau air yang akan diberi dengan obat jamur atau fungisida. Nah, mengapa harus dicuci dengan fungisida? Nah, untuk memastikan bahwa akar-akar atau tanaman ini nanti bisa terbebas dari fungi atau jamur. Karena kalau tidak, nanti bisa, tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa menimbulkan kebusukan akar atau kebusukan daun yang menyebabkan gagalnya pada pembibitan anggrek. Nah, sebetulnya akan lebih bagus jika pencucian itu dengan menggunakan air mengalir atau kran. Nah, tetapi dengan menggunakan bak seperti ini juga bisa, asalkan kebersihannya bisa dipertanggungjawabkan alias pencuciannya itu betul-betul sangat bersih. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau sudah betul-betul bersih seperti ini, kita bisa memasukkan atau merendam dalam air yang sudah diberi obat fungisida tadi. Nah, waktunya kira-kira 10 menit. Nah kalau sudah, nah ini sudah betul-betul bersih. Setelah 10 menit ya,
bibit anggrek ini kita rendam di dalam fungisida, air fungisida. Kemudian sebelum kita kompot atau kita tanam pada media, sebaiknya kita tiriskan dulu di atas koran sehingga bisa kering, biar tidak lembab atau tidak mudah membusuk. Nah, satu persatu sambil menunggu bibit-bibit ini istilahnya airnya tuntas alias kering, kita siapkan medianya. Ya, media yang kita butuhkan adalah mos atau akar kadaka. Mengapa akar kadaka? Karena menurut menurut kami yang biasa mengadakan pembibitan, akar kadaka itu bisa menyerap air dengan baik. Ya, sehingga untuk bibit-bibit seperti ini cocok sekali. Karena untuk bibit yang baru saja dikeluarkan dari botol, itu memang butuh kelembaban media yang cukup tinggi. Sehingga tanaman bisa cepat tumbuh. Ya, misalnya ya, kita bisa menanam melalui dua cara. Yang pertama melalui kompot. Apa itu kompot? Kompot adalah menanam dalam bentuk kelompok dalam satu pot. Ya, nah itu pembesarannya sambil nanti dipindah kembali, kira-kira umur berapa ya? 1,5 bulan. Nah, nanti bisa saya perlihatkan contohnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalau yang kompot itu kita tinggal mengambil dengan pinset, kita taruh di atas media, tidak usah dipendam, tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Yang penting antara satu tanaman dengan tanaman yang lain tidak saling menumpuk atau bersentuhan, agar nanti tumbuhnya bisa sempurna. Nah, ini terutama yang masih kecil-kecil, kita bisa menanamnya melalui kompot seperti ini. Ya, nanti yang besar bisa langsung kita tanam dengan softpot seperti ini. Nah, sementara kita melanjutkan penanaman ini sampai selesai betul-betul habis yang bibit yang kecil. Nanti kita lanjutkan untuk penanaman dengan softpot yang baru dipersiapkan medianya. Teman pecinta anggrek, untuk penanaman dalam softpot, pangkal batang anggrek jangan ditutup dengan media, karena andai kata tertutup dengan media seperti ini, misalnya ya, ini contohnya, itu nanti bisa menyebabkan pembusukan pada pohon. Tetapi yang baik adalah seperti ini. Jadi yang dipendam adalah akarnya saja. Ya, nah ini tadi sudah ada beberapa contoh bagaimana penanaman yang baik. Ini saya ulang kembali, ya. Nah, ini contoh bagaimana cara menanam agar tanaman tidak rusak atau membusuk. Nah, kuncinya adalah nih, yang dipendam adalah akarnya, bukan batangnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, media tanam bisa kita letakkan pada tray, ya, agar ketika meletakkan, menunggu pertumbuhan lebih lanjut, tidak
tidak, misalnya ada angin besar atau apa, tidak berubah tempat atau bergoyang-goyang atau ambruk ya. Nah, ini bisa kita tempatkan pada tray atau tempat lain yang bisa menahan jatuhnya media tadi. Nah, seperti ini, satu persatu sudah bisa tertanam. Nah, untuk perawatannya ya, untuk perawatannya dalam waktu 1 minggu anggrek ini jangan diberi pupuk dulu. Nah, penyiramannya cukup air. Nanti setelah 1 minggu baru bisa diberi penyubur atau nutrisi agar anggrek-anggrek ini bisa berkembang dengan maksimal. Nah, penyiramannya juga jangan terlalu lembab, karena terlalu basah, cukup lembab saja. Kita bisa mengontrol medianya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini bisa cukup untuk pertumbuhan anggrek yang masih bayi atau kecil. Tuh. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan, bagaimana cara mengeluarkan bibit anggrek dari botol. Mudah bukan? Selamat mencoba. Bagi pecinta anggrek yang masih ragu-ragu, bisa kontak dengan kami ke nomor 085 643 453 689, Rumah Anggrek Ani di Sorogenen, Menayu, Muntilan. Terima kasih. Kegiatan penyilangan anggrek bertujuan mencari bibit yang mempunyai banyak sifat-sifat unggulnya atau hibridisasi, seperti rajin berbunga, tahan hama dan penyakit, memiliki tingkat adaptasi tinggi, ukuran bunga besar dan tebal, serta corak warna akan lebih indah. Anggrek-anggrek khusus yang akarnya menjuntai itu karena tidak butuh media. Nah, untuk mengurangi penyemprotan kita bisa memberikan tambahan air pada akar atau namanya infus water ya. Nah, ini nanti kita pasangkan di akar. Pilih akar yang sehat. Nah, mari kita pasangkan di akar. Nah, ini sebagai tambahan nutrisi. Khusus untuk anggrek vanda ini karena tidak membutuhkan tempat dan media yang banyak. Nah, coba kita lihat akarnya menjuntai, dia butuh angin yang banyak, tetapi air juga cukup. Padahal medianya tidak ada. Untuk itu bisa kita bantu dengan infus water, air yang ditambah B1. Untuk menambah infus water, kita pilih akar yang sehat. Ciri-cirinya ini, tumbuh besar. Nah, kita pijit, ini dalamnya itu kandungan airnya tinggi.
Coba kalau kita lihat misalnya dengan yang ini. Nah, ini kan akarnya sudah mengecil, ya, mungkin jenisnya sudah kecil, tetapi kalau kita lihat, misalnya kita pasang infus water, ini penyerapan airnya tidak akan sempurna, sehingga tidak bisa membawa air atau mensuplai air ke tumbuhan dengan sempurna. Nah, ini infus water sudah terpasang seperti ini. Nah, ini secara berkala bisa diganti. Andai kata sudah habis atau mungkin belum habis, tetapi sudah berubah warna. Pecinta anggrek, setiap anggrek itu butuh perlakuan sendiri-sendiri. Contohnya misalnya seperti anggrek bulan, onjiblum seperti ini, itu penyinarannya jangan terlalu banyak alias terpapar sinar matahari secara langsung, karena kalau dibentang matahari secara langsung itu bisa menyebabkan gosong atau daunnya mengering, ya. Nah, karena jenis anggrek bulan ini tidak tahan terhadap sinar matahari yang terlalu kuat. Nah, mungkin andai kata diletakkan dalam greenhouse saja, itu penyinarannya cukup 50%. Nah, mungkin untuk anggrek-anggrek yang seperti daun tebal seperti dendrobium seperti ini, ya. Nah, ini bisa mungkin penyinarannya lebih banyak, tidak apa-apa, tetapi juga jangan 100% atau 24 jam itu terpapar sinar matahari. Mungkin bisa membedakan cara perlakuan terhadap anggrek yang satu dengan anggrek yang lain. Ini tips saja ya. Mungkin anggrek yang berjenis tipis seperti ini atau ini yang jenis bulan seperti ini, ya, bisa kita bandingkan dengan yang dendrobium. Dendrobium itu kan tebal, lebih keras. Nah, ini kalau yang ini lebih tahan terhadap sinar matahari, ya. Ini lebih tahan terhadap sinar matahari. Nah, kalau yang jenis bulan atau mungkin onci atau mungkin jenis yang lainnya, nah ini perlakuan khusus ya. Jangan, andai kata menyiram, itu jangan terlalu basah. Nah, karena kalau basah itu mudah sekali menyebabkan kebusukan pada daun dan batang. Nah, cukup dikontrol airnya, yang penting lembab. Nah, untuk penyinaran juga jangan terlalu terpapar sinar matahari 100%, karena tanaman anggrek seperti ini, bulan seperti ini itu tidak tahan terhadap paparan sinar matahari yang terlalu kuat. Nah, andai kata terpapar terlalu kuat, nanti akan menyebabkan gosong alias rusak daunnya. Saya yakin bahwa usaha anggrek itu sangat menjanjikan, karena walaupun tempat ini berada di istilahnya pedalaman kampung, tetapi sekarang dunia maya itu tidak membatasi kita untuk gerak menuju pemasaran yang lebih luas, ya. Nah, sehingga dengan adanya internet itu sangat membantu sekali bagi kami untuk pemasaran anggrek. Mengapa budidaya anggrek itu peluangnya sangat besar? Karena pangsa pasar itu sangat menjanjikan, ya. Permintaan pasar itu begitu banyak, tetapi pembudidaya anggrek yang berada khususnya di wilayah Magelang itu masih sangat sedikit. Maka dari itu,
Mari kita coba dari sekarang, pecinta anggrek untuk mulai berusaha agar dari hobi yang berkembang menjadi sebuah usaha, itu sangat menguntungkan bagi kita. Tidak hanya hobi tersalur, tetapi penghasilan juga bertambah. Merawat anggrek sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan. Anggrek dapat tumbuh dengan baik apabila kita bisa meniru kondisi di mana anggrek tersebut hidup di habitatnya. Sedangkan anggrek hibrida hasil persilangan cenderung lebih mudah beradaptasi daripada induknya dan lebih toleran terhadap lingkungan berbeda. Pemirsa Ruang Berkebun, semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan Anda ya, dan juga menginspirasi Anda dalam berbudidaya. Tak terasa sudah 30 menit berlalu, itu artinya tim Ruang Berkebun harus segera undur diri. Jangan lupa nantikan Ruang Berkebun selanjutnya hanya di channel kesayangan Anda. Sampai jumpa.